136, tubuh G virus yang cacat. Beberapa tanaman merambat dengan cepat menyebar ke bawah dan sekali lagi melilit Deng Xin, mengangkatnya ke udara. Ingat, jangan bersuara. Jika si tua hitam datang untuk menyelidiki, jangan biarkan dia menemukanmu. Jika tidak, kau akan langsung terbunuh oleh tanaman merambat itu. Sambil berbicara, Fang Heng mengendalikan zombie anggur untuk menyeret Deng Xin ke dalam kegelapan. Kemudian, ia berganti ke orang lain untuk diinterogasi. Dia mengambil semua peralatan dari mereka bertiga dan memeriksa informasinya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa jawaban mereka sama. Setelah melakukan semua ini, Fang Heng menyalakan senter dan mengendalikan dua zombie tanaman merambat untuk menjelajahi lorong di belakang lemari. Analisis Qiu Yaokang benar. Toko perangkat keras itu memang punya G-virus. Ini kemenangan besar. Fang Heng mengusap tinjunya. Virus G dapat meningkatkan efisiensi penelitian tempat penampungan pada tahap ini. Itu lebih berharga dari virus T. Di balik lorong tersembunyi itu ada tangga yang langsung turun. Mengikuti tangga, Fang Heng memasuki ruang bawah tanah. Bagian dalam ruang bawah tanah sangat bersih. Ada beberapa sofa, meja kayu, dan kursi kayu. Brankas itu ditempatkan di sudut yang sangat mencolok. Selain itu, ada pintu samping di sebelah ruang bawah tanah. Demi amannya, Fang Heng dengan hati-hati mengendalikan zombie anggur untuk membuka pintu samping dan memeriksanya. Itu adalah ruang penyimpanan. Masih banyak makanan kaleng dan air minum kemasan yang tersisa di dalamnya. Jika pemain awam menemukan ini, itu akan dianggap sebagai keberuntungan kecil. Namun, Fang Heng tidak tertarik. Dia bahkan mengeluh bahwa barang-barang itu terlalu berat. Kembali ke brankas, Fang Heng segera memasukkan kata sandi. Orang asing. Klik, pintu brankas terbuka. Sebuah kotak obat tergeletak dengan tenang di dalam brankas. Totalnya ada 18 botol, tetapi sekarang hanya tersisa 2. Petunjuk, Anda telah memperoleh G-virus Asteris 2 yang rusak. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi kebingungan Qiu Yaokang. Petunjuk, silakan cari Qiu Yaokang untuk menerima hadiah misi. Ketemu. Tetapi mengapa itu adalah virus G yang cacat? Setelah sekian lama, ternyata produknya cacat. Fang Heng bingung. Dia mencoba mencari di ruang bawah tanah. Dia mencoba melihat melalui lemari. Ada kartu pos dari Pine City dan kartu identitas karyawan. Kartu pos. Lukas, banyak orang bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri. Semua orang bilang kamu tidak suka kehidupan di perusahaan. Menyadari sesuatu setelah kamu pergi. Beberapa virus G yang seharusnya dibuang dalam percobaan tidak cocok. Saya sudah memeriksa catatannya. Anda bertugas hari itu. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Tahu putrimu sakit parah. Namun virus G telah dihilangkan. Oke, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun, sebagai temanmu, aku hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung. Petunjuk, Anda telah memperoleh kartu pos item. Petunjuk, Anda telah memperoleh izin kerja karyawan barang, Lukas. Ternyata pemilik toko perangkat keras itu dulunya adalah seorang staf perusahaan meteorit. Dia telah mencuri G-virus, yang seharusnya dimusnahkan, dari perusahaan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Itu cocok. Fang Heng memikirkannya dan memilah-milah pikirannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kebetulan sekali, ini dari Pine City lagi. Apakah perusahaan meteorit Pine City terkait dengan pengembangan virus G? Selagi berpikir, Fang Heng memasukkan kembali kartu identitas karyawan dan kartu posnya ke dalam ranselnya. Dia kembali ke atas. Fang Heng menurunkan Deng Xin yang melayang di udara sendirian. Apakah kamu menemukan virus G? Fang Heng tidak menjawab. Dia hanya berkata, lakukan satu hal terakhir untukku. Teruskan. Keluarlah dan bujuk majikanmu untuk masuk. Setelah kau melakukan ini, aku akan membiarkanmu dan teman-temanmu pergi. Aku orang yang menepati janjiku. Tang Sun dan Muzikun, yang tergantung tinggi di udara, mendengar kata-kata Fang Heng dan langsung tampak memohon. Deng Xin menatap kedua rekan setimnya di langit dan mengangguk pada mereka. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Fang Heng. Semoga kamu menepati janjimu. Tentu saja, aku janji. Fang Heng berkata sambil bersembunyi di pintu dan memperhatikan Deng Xin meninggalkan toko perangkat keras. Deng Xin dan Old Black bertukar beberapa kata di luar. Si tua hitam ragu-ragu sejenak.
Namun pada akhirnya, dia tidak dapat menahan bujukannya dan masuk ke toko perangkat keras bersama Deng Xin. Begitu dia melangkah memasuki ruangan, si tua hitam menyadari ada sesuatu yang salah. Akan tetapi, sebelum dia sempat bereaksi, Fang Heng sudah mengarahkan senjatanya ke wajah si tua hitam. Dentuman, Tang Sun dan dua orang lainnya, yang diikat di udara, jatuh ke tanah. Sekarang kamu bisa pergi. Deng Xin dan dua orang lainnya segera meninggalkan ruangan seolah-olah mereka telah diampuni. Si tua hitam mengerutkan kening. Matanya berkedip saat dia melihat Deng Xin dan dua orang lainnya pergi. Dia menyadari bahwa dirinya telah tertipu dan penyerangnya datang untuk menangkapnya. Si tua hitam akhirnya membuka mulutnya ketika hanya dia dan Fang Heng yang tersisa di toko perangkat keras itu. Dia bertanya dengan suara serak, "Siapa kamu?" Fang Heng melepas topeng mainan yang dikenakannya di wajahnya. "Lama tak berjumpa, apakah Old Black, atau Old Grey?" Si tua hitam memandang Fang Heng dan mula-mula terkejut, lalu ia tertawa. "Jadi itu kamu, Fang Heng. Saat aku menerima video misimu, kupikir kamu cukup hebat. Sejujurnya, saya tidak menyangka ada orang yang bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu." Si tua hitam tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan. Ia bahkan menggunakan nada bicara seorang teman lama untuk menggodanya. "Tapi Fang Heng, ada banyak cara untuk menemuiku. Bukankah tidak pantas menggunakan cara seperti itu untuk menipu orang tua? Bagaimana kau tahu ada G-virus di toko perkakas itu? Dan tentang Alex, kau juga tahu bahwa Alex dikurung di rumah sakit komunitas Hopetown, kan?" Hehe, si tua hitam perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tampak seolah-olah tidak takut sama sekali terhadap senapan di tangan Fang Heng. Dia bahkan tersenyum pada Fang Heng. "Fang Heng, aku perantara profesional. Kau boleh membunuhku, tapi kau harus membayar mahal untuk mendapatkan informasi dariku." Fang Heng juga mencibir. "Oh, kamu perantara profesional. Bukankah kamu anggota organisasi anti-federal?" "Tentu saja tidak, tetapi orang-orang dari federasi itu seharusnya tidak terlalu rincin." Old Black menjelaskan, "Masih ada perbedaan besar antara saya dan mereka. Yang terpenting, saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada permusuhan yang mendalam di antara kita berdua, kan? Lagi pula, kalau aku tidak salah, kau sudah mendapatkan G-virus. Kau telah meraup untung besar kali ini. Kenapa kita tidak melupakan masa lalu saja? Bagaimana menurutmu?" Fang Heng menatap dingin ke arah si tua hitam. Perkataan Old Black paling banyak 30% dapat dipercaya. Fang Heng tidak tahu bagaimana menghadapi orang berkulit tebal seperti ini. "Baiklah, pebisnis, masa lalu biarlah berlalu. Namun, sebagai warga negara yang bermoral dan baik, saya dapat memilih untuk menyerahkan orang-orang berbahaya seperti Anda ke federasi. Saya rasa federasi akan memberi saya beberapa hadiah." Fang Heng menatap si tua hitam sambil tersenyum tipis, "Bagaimana kau akan menyelamatkan hidupmu?" Bab 137, Perantara. Anak muda, kamu benar-benar belajar dengan cepat." Si tua hitam pun terkekeh. "Jangan pernah berpikir untuk menyerahkanku ke federasi. Aku tidak akan melawan, tapi aku punya banyak cara untuk mengakhiri hidupku. Bagaimana kalau begini, mari berteman dan aku bisa memberimu sedikit informasi secara gratis. Sejujurnya, aku benar-benar kekurangan teman sepertimu. Akhir-akhir ini, saya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya tidak dapat menemukan seseorang yang dapat menyelesaikan banyak misi klien saya. Sangat jarang menemukan pemain yang cakap seperti Anda." Selagi dia bicara, si tua hitam melirik ke arah zombie tanaman merambat yang bersembunyi di dalam ruangan. Faktanya, setelah mengetahui bahwa Fajes 31 Generation telah menangani insiden Alex, Old Black juga telah melakukan penyelidikan terhadap Fang Heng. Dia yakin bahwa kekuatan Fang Heng tidak sesederhana kelihatannya. Dia mampu bertahan hidup sendirian di Hopetown yang berbahaya dan bahkan membantu federasi membunuh Alex. Pada daftar hitam khusus Old Black, Fang Heng sudah menjadi karakter level S. Tapi sekarang, dia sudah berada di tingkat SSS. Fang Heng mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, "Berteman. Menyelesaikan misi. Apakah maksudmu membantumu melakukan beberapa hal yang anti-federal?" Si tua hitam menjadi sedikit lebih serius. "Fang Heng,
Aku sudah memeriksa informasimu dan tahu bahwa kau memiliki hubungan dekat dengan Federasi selama insiden Alex. Saya masih ingin memberi Anda sedikit nasihat. Jangan biarkan orang-orang dari Federasi mencuci otak mereka. Mereka bukan orang baik. Tentu saja, orang-orang anti-federal itu juga bukan orang baik. Kami yang selamat dari kiamat hanyalah perantara yang menghasilkan uang. Jangan dengarkan siapapun dan berinvestasi secara membabi buta. Jika saatnya tiba, kita bahkan akan kehilangan nyawa kita. Fang Heng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jika kau ingin tahu, mengapa kau tidak bertanya kepada Federasi? Apa rencana pembersihan kiamat yang mereka sembunyikan dari publik? Aku yakin kau pasti akan terkejut. Fang Heng tidak mudah dibodohi. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jika aku pergi dan bertanya kepada Federasi, apakah mereka akan memperlakukanku sebagai anggota organisasi anti-federal? Hehe. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Aku tidak akan memberitahumu. Nilai informasi ini terlalu tinggi. Si tua hitam merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia bersedia bekerja sama. Katakan padaku, apa yang ingin kau tanyakan? Aku akan memberimu sedikit informasi secara gratis. Anggap saja ini sebagai bentuk membangun hubungan baik di antara kita. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Fang Heng segera memikirkannya. Dia merasa ada benarnya perkataan Old Black. Federasi mungkin benar-benar punya rencana khusus dalam permainan Raja Para Dewa. Setidaknya untuk saat ini, membunuh Old Black tidak ada artinya. Old Black bisa saja terlahir kembali. Fang Heng merasa bahwa dia memang sangat dekat dengan federasi baru-baru ini, tetapi hubungan mereka belum mencapai titik di mana mereka dekat satu sama lain. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah berupaya mencapai manfaat yang lebih besar. Lalu, hal yang paling kurang darinya saat ini. Virus T yang dimodifikasi. Mata Fang Heng berbinar. Setelah memperoleh T virus yang dimodifikasi, laboratorium tempat penampungannya dapat mulai meneliti proyek transformasi liker. Ingin. Saat kata-kata itu terucap dari mulutnya, entah mengapa, surat yang ditemukannya di rumah sewa tiba-tiba muncul di benak Fang Heng. Fang Heng segera mengubah kata-katanya. Saya ingin mengetahui informasi yang relevan tentang Ouroboros. 1. Ekspresi si tua hitam yang selalu tenang berubah. Dia jelas terkejut. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya sangat serius. Bagaimana kamu tahu? Jantung Fang Heng juga berdebar kencang. Ouroboros itu nyata. Sebenarnya dia sempat ragu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah tubuh ini mungkin berhalusinasi karena putus cinta. Melihat reaksi si tua hitam, keraguannya sebelumnya pun sirna sepenuhnya. Catatan yang ditinggalkan tubuh ini semuanya nyata. Fang Heng menatap si tua hitam. Kiamat akan datang, permainan ini memproyeksikan realitas. Apakah semua ini nyata? Setelah terkejut sesaat, si tua hitam terkekeh. Ya, benar. Jadi, Fang Heng, seperti yang kukatakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa diandalkan selain dirimu sendiri. Saya pikir kerja sama kita bahkan lebih diperlukan, bukan? Fang Heng menatap si tua hitam, dan tiba-tiba dia teringat banyak hal. Mengapa dunia game merupakan tempat yang paling aman? Apakah ini alasan mengapa pemilik tubuh sebelumnya selalu tinggal dalam permainan untuk membangun tempat berlindung? Krisis semacam apa yang ada di dunia nyata? Apa rencana federasi? Fang Heng, majikan sudah menunggu balasanku. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Apa yang ingin kau ketahui? Kalau tidak, aku akan pergi. Biarkan aku berpikir. Fang Heng berpikir cepat. Saat ini, si tua hitam tidak mau mengatakan apapun tentang intelijen tingkat tinggi. Lebih baik bersikap praktis dan memecahkan masalah paling kritis yang ada. Saya perlu mengetahui informasi yang relevan tentang virus T-Lickers yang dimodifikasi. Yang terpenting, di mana saya bisa mendapatkan virus T-Lickers yang dimodifikasi? Hehe, kamu punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terlalu sederhana, dan aku menolak untuk menjawabnya. Sedangkan untuk virus T yang dimodifikasi Lickers, ketika kau pergi ke Pine City, yang merupakan lokasi pusat penelitian cabang perusahaan meteorit, kau dapat menemukannya di gedung D yang merupakan lokasi tepatnya. Ngomong-ngomong, ada banyak hal bagus lainnya di pusat penelitian selain virus T yang dimodifikasi liker yang kamu cari. Kau tahu aku akan pergi ke Pine City. Fang Heng kembali terkejut dengan kecerdasan si tua hitam. Hehe, Fang Heng,
Jangan ragukan tingkat profesionalku. Si tua hitam mengulurkan tangan dan perlahan mendorong senapan yang diarahkan Fang Heng kepadanya. Kali ini, tim besar akan berangkat ke Pine City. Tidak akan menjadi masalah besar bagi kami untuk mendapatkan daftar internal terlebih dahulu. Untuk merayakan dimulainya kolaborasi kita, mengapa kita tidak menambahkan satu sama lain sebagai teman terlebih dahulu? Saya punya firasat aneh bahwa setelah kita memasuki Pine City, kita akan memiliki tingkat kerjasama yang lebih dalam. Fang Heng perlahan menyimpan senjatanya, menyalakan radio bertahan hidup dan menambahkan Old Black sebagai teman. Old Black tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Federasi. Menambahkan Old Black sebagai teman hanya untuk memanfaatkannya. Hehe, pilihan yang cerdas. Kalau saya punya misi yang cocok, saya akan datang ke tempat Anda. Saya jamin untuk mitra VIP, komisi yang saya berikan pasti tidak akan menipu. Lebih baik begitu. Setelah meninggalkan toko perangkat keras, Fang Heng segera kembali ke pusat penelitian penjara. Dia menyerahkan 2 virus G yang rusak kepada Qiu Yaokang dan juga memberitahunya tentang kartu pos yang ditemukannya di lorong rahasia. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi kebingungan Qiu Yaokang. Petunjuk, tim peneliti Anda telah memperoleh virus G yang rusak. Penelitian dasar, penelitian pada tubuh virus G telah mencapai terobosan. Petunjuk, penelitian dasar Anda penelitian tubuh G virus akan menerima bonus penelitian yang besar sampai batas tertentu. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiu Yaokang telah meningkat pesat. Petunjuk, tingkat penelitian tempat penampungan Anda telah meningkat. Petunjuk, loyalitas Qiu Yaokang meningkat menjadi 99. 1. Lihat, pemilik toko perangkat keras mencuri G virus dari perusahaan meteorit. Qiu Yaokang mengangguk dan dengan hati-hati melihat G virus yang baru saja diperolehnya. Mendengar dari seorang teman bahwa virus G memang dikembangkan untuk mengobati penyakit, dan memang memiliki beberapa kemampuan untuk mengobati penyakit. Saat dia berbicara, Qiu Yaokang menyerahkan daftar yang telah disiapkan sejak lama. Bab 138, Membongkar Tempat Perlindungan. Hah, apa ini? Fang Heng penasaran. Daftar perawatan laboratorium. Daftar ini berisi mesin-mesin yang perlu diperbaiki. Saya akan memikirkan sisanya sendiri. Ngomong-ngomong, beberapa mesin sudah diberi tanda persentase perawatan. Jangan lakukan apapun di luar kemampuan Anda. Setelah perawatan mencapai persentase target, Anda bisa berhenti. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Qiu Yaokang berbalik dan memulai persiapan awal untuk percobaan analisis G virus. Kamu gila. Fang Heng tertegun sejenak. Bukankah kemarin kau bilang untuk tidak menyentuh peralatan eksperimenmu yang berharga? Dia awalnya ingin memamerkan keterampilan pemeliharaan mekaniknya di depan Qiu Yaokang, dan pada saat yang sama, menyelamatkan mukanya dari kegagalannya kemarin. Cepat pergi. Qiu Yaokang bahkan tidak menoleh. Saya perlu mengembangkan obat yang resistan terhadap virus G sesegera mungkin sebelum Anda memasuki Pine City untuk meningkatkan daya tahan Anda terhadap infeksi. Jika saya punya cukup waktu, saya dapat menganalisis dan meneliti obat yang lebih efektif untuk meningkatkan atribut dasar Anda. Jangan buang-buang waktu semua orang. Oke, tidak masalah, bos. Fang Heng merasa gembira. Mendengar bahwa dia bisa mendapatkan ramuan gratis, dia langsung menutup mulutnya. Fang Heng memanggil beberapa zombie anggur dari ruang bawah tanah. Dia mengusap dagunya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Heng mulai berpikir tentang cara mengajari klon zombie membaca daftar. Qiu Yaokang yang tengah menganalisis daftar itu pun menoleh ke arahnya. Dia mula-mula menatap klon zombie milik Fang Heng, lalu menatap Fang Heng dari atas ke bawah, seakan ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Fang Heng menyadari tatapan mata Qiu Yaokang yang menindas, jadi dia bertanya tanpa daya, apa sekarang? Di mana pakaian pelindungnya? Maksudmu zombie? Fang Heng diam-diam melirik ke arah zombie tanaman merambat di belakangnya. Qiu Yaokang menatap laboratorium yang kosong. Siapa lagi selain mereka? Baiklah, aku akan mencoba. Petunjuk, zombie Anda telah diserang oleh senjata. Zombie Anda telah mencoba menghindar tetapi gagal. Anda telah memperoleh poin pengalaman menghindar +1. Petunjuk, zombie Anda terus-menerus terbakar. Pemain-pemain ini cukup kuat. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Fang Heng bergumam pelan. Dari mana mereka mendapatkan senjatanya?
Dia telah berencana untuk memberi para pemain kompi kapten lebih banyak waktu untuk menyiapkan lebih banyak anak panah dan amunisi. Jika tidak, para zombie akan mampu menghancurkan mereka dalam satu putaran, yang tidak akan cukup untuk mendapatkan poin pengalaman. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengambil inisiatif menyerang. Lalu, dia akan bertarung. Di laboratorium, Fang Heng memegang daftar pemeliharaan yang disediakan oleh Qiu Yaokang di satu tangan dan mengendalikan klon zombie dalam pakaian pelindung untuk memperbaiki peralatan eksperimen sambil mengendalikan klon zombie dari jarak jauh untuk menyerang dan mendapatkan poin pengalaman. Di tempat berlindung di kaki gunung di kawasan hutan, sekelompok zombie di depan mereka membuat Black Tiger, pemimpin tim 7 kelompok tentara bayaran Blackton, mengalami sakit kepala yang tidak biasa. Akhir-akhir ini, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. 2 hari lalu, mereka bertemu dengan zombie tanaman merambat yang menghalangi jalan. Mereka bahkan kehilangan 2 anggota. Hari ini, mereka bertemu lagi dengan mereka dalam misi. Dan kali ini, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang tempat perlindungan pemain. Kenapa mereka lagi? Harimau hitam sudah punya firasat buruk. Kelompok zombie ini sangat mudah dikenali. Benar saja, ini adalah pertama kalinya zombie dengan tombak sebagai senjata ditemui dalam permainan. Sebelum kelompok tentara bayaran menerima misi tersebut telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghadapi zombie tanaman merambat. Jadi kali ini, tim yang dipimpin oleh Black Tiger dilengkapi dengan bom molotov yang paling efektif melawan zombie tanaman merambat. Tetapi, efek sesungguhnya tidak baik. Bom molotov memang dapat membuat para zombie terbakar untuk beberapa waktu. Para zombie anggur itu memiliki api di sekujur tubuh mereka, dan mereka memegang tombak besi di tangan mereka. Mereka masih tampak bersemangat. Mereka bahkan mempunyai sikap yang mengesankan, membuat para pemain semakin takut untuk mendekati mereka. Kapten, dampak serangan api pada mereka masih terbatas. Taktik nomor 2, pancing mereka pergi. Dengan jumlah zombie yang begitu banyak, Black Tiger tidak punya pilihan selain menyesuaikan taktiknya. Dia siap untuk menghentikan zombie dan memperpanjang garis pertempuran. Untungnya, kelompok zombie ini masih belum memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia memanfaatkan kecepatan gerak mereka yang lambat dan menyerang mereka secara perlahan. Namun, setelah bertarung cukup lama, dia telah menghabiskan lebih dari setengah peluru yang dibawanya. Bagaimana mungkin mereka hanya berhasil membunuh 1 zombie? Black Tiger tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Hunter, ketua penampungan. Bagaimana kamu memprovokasi mereka? Menghadapi siksaan jiwa ini, para pemain Captain Company merasa tertekan. Kami tidak melakukan apapun. Mereka menyerang kami. Benarkah? Aneh sekali. Wajah Hunter berubah gelap. Jangan dipikirkan. Apa alasan yang dimiliki sekelompok zombie gila itu? Mereka hanya tertarik dengan bau darah dan daging. Pikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Black Tiger menggelengkan kepalanya diam-diam. Alasan Hunter tidak valid. Black Tiger mengesampingkan emosi yang tidak berarti ini dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di depannya. Zombie tanaman merambat memiliki HP tinggi dan kecepatan pemulihan yang cepat. Akan membuang-buang sumber daya untuk membunuh mereka. Mereka tidak punya banyak peluru. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk memancing mereka pergi, mencari tebing atau semacamnya, memancing mereka ke sana dan menghabisi mereka. Sayangnya, mereka tidak punya waktu. Jika tidak, membuat lubang zombie berskala besar terlebih dahulu dan memancing zombie masuk akan menjadi ide bagus. Ketika mereka tengah asyik berpikir, macan hitam mendengar teriakan keras dari tim di depan. Cepat, mundur, Kapten, ada yang salah dengan para zombie. Cepat, lindungi tempat perlindungan. Ekspresi Black Tiger berubah saat dia melihat ke arah tim. Para zombie awalnya tertarik dengan panah kayu milik para pemain dan secara bertahap dibawa pergi dari tempat perlindungan. Namun, tiba-tiba mereka tampaknya sadar dan tidak lagi memperhatikan pemain kelompok tentara bayaran itu. Mereka semua menoleh dan terhuyung-huyung menuju tempat perlindungan. Tidak bagus. Cepat, mundur dan bertahan. Black Tiger memerintahkan tentara bayaran untuk mundur dan mempertahankan tempat perlindungan. Melihat ini, Hunter pun berkeringat dingin. Ia mengangkat busur kayunya dan berteriak. Cepat, ayo semua ke sini dan bantu. Gila, para zombie ini gila. Perusahaan telah berinvestasi begitu banyak dalam pembangunan tempat penampungan. Jika tempat penampungan itu hancur,
Para pemain dari Captain Company tidak berani berpikir terlalu banyak untuk sesaat. Mereka semua mengambil senjata dan bergabung dengan tim pertahanan. Para zombie itu memegang tombak besi mereka dan berjalan terhuyung-huyung menuju tempat perlindungan. Mereka telah diserang oleh gelombang zombie tadi malam. Ketahanan pasak kayu dan perangkap berduri di luar tempat perlindungan tidaklah tinggi. Dalam keadaan panik, Hunter memerintahkan dengan keras, jangan biarkan mereka mendekati tempat perlindungan. Cepat, pancing mereka pergi. Gunakan panah pembakar. Pancing mereka. Pimpin mereka dalam lingkaran. Trik tadi malam sangat efektif, tetapi kali ini Hunter menyadari ada sesuatu yang salah. Zombie-zombie itu berbeda dari tadi malam. Mereka mengabaikan anak panah kayu milik para pemain dan dengan paksa menggunakan tombak besi untuk menyerang tiang kayu dan perangkap paku. Tidak peduli seberapa keras pemain berusaha membujuk mereka, itu sia-sia. Dentuman, 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 pasak kayu dan perangkap paku meledak satu demi satu. Para pemain hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika gerombolan zombie menerobos tiang kayu di luar tempat perlindungan dan mulai menyerang tempat perlindungan itu. Namun, jika mereka menyerang dari jarak dekat, apa bedanya itu dengan bunuh diri? Petunjuk, tempat perlindungan Anda sedang diserang musuh. Kalahkan musuh dan perbaiki tempat perlindungan tepat waktu. Catatan permainan muncul di sudut kanan bawah retinanya seperti peringatan kematian. Hunter hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika dia menembakkan panah kayu ke arah zombie tanaman merambat itu dengan sia-sia. Bab 139, Memancing. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menghancurkan tempat berlindung pemain. Memperoleh kayu bakar * 2727, paku 11, potongan kayu * 60, plastik terbuang * 2. Melihat notifikasi di log permainan, mata Fang Heng menampakkan sedikit kegembiraan. Menghancurkan tempat perlindungan secara paksa masih cukup menyenangkan. Pada awalnya, Fang Heng masih dengan bodohnya mengendalikan zombie satu per satu dari jarak jauh. Hal ini menyebabkan banyak tekanan mental. Kemudian, Fang Heng mendapat inspirasi lain. Dia hanya memberikan komando terpadu. Zombie anggur mengabaikan serangan jarak jauh yang menghasilkan kurang dari 50 kerusakan per serangan. Dengan itu, para zombie anggur berhasil menahan sebagian besar panah kayu para pemain dan dengan paksa menghancurkan tempat perlindungan tersebut. Setelah tempat perlindungan hancur total, bangunan sistem yang tersisa tidak memiliki pertahanan. Potong rumput liar dan singkirkan akarnya. Kami tidak perlu repot. Tebang saja sisanya. Fang Heng terus memberi perintah kepada kelompok zombie. Petunjuk, kelompok zombie Anda sedang merobohkan gedung. Petunjuk, zombie Anda merobohkan tembok bata, memberikan 30 kerusakan pada tembok bata. Anda telah menerima pecahan peluru +1. Petunjuk, zombie Anda, melihat daya tahan tempat perlindungan itu telah berkurang hingga 0, para pemain Captain Company tampak putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mereka butuh waktu lama untuk membangun tempat perlindungan itu, tapi bagi para zombie, tidak butuh waktu setengah jam untuk membongkarnya. Menghadapi segerombolan zombie tak masuk akal ini, Hunter merasakan ketidakberdayaan yang amat dalam. Sebelum dia bisa mengatasi keputusasaannya, dia melihat tombak besi di tangan para zombie telah berubah menjadi palu besi. Apa yang mereka lakukan? Dentuman, dentuman, dentuman. Palunya yang berat itu menghantam jantung para pemain kompi kapten seakan-akan memukul dada mereka. Para zombie mulai menghantam tembok bangunan awal sistem itu lagi. Gila, mereka bahkan ingin menghancurkan bangunan sistem yang tersisa. Apakah mereka benar-benar tidak akan meninggalkan apapun? Para pemain Captain Company merasa dipermalukan. Harimau hitam juga tercengang. Dia telah memainkan permainan itu selama separuh hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat fenomena seperti itu. Bagaimana keadaan para zombie ini? Mengapa mereka tidak mengikuti rutinitas sama sekali? Seorang tentara bayaran datang dan membisikkan sesuatu ke telinga Black Tiger. Harimau hitam terkejut dan bertanya kepadanya, apakah kamu yakin? Kamu tidak mendapatkan poin pengalaman apapun. Ya, begitu juga saudara keempat. Dia pernah membunuh zombie sebelumnya, tetapi dia juga tidak mendapatkan poin pengalaman. Dan bos, aku punya buku keterampilan menguasai senjata. Aku mendapat poin pengalaman keterampilan tambahan setelah membunuh zombie. Poin pengalaman keterampilan tambahan. Ini adalah hadiah tersembunyi yang hanya bisa didapatkan pemain selama pertempuran.
Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang telah dialaminya sebelumnya, sebuah pikiran mengerikan muncul dalam benak Black Tiger. Mungkinkah bahwa ada seseorang yang mengendalikan zombie ini dari belakang? Pada tahap ini, sebenarnya ada pemain yang bisa mengendalikan kekuatan sekuat itu. Siapakah orangnya? Hampir tanpa sadar, Black Tiger teringat pada penjara yang telah memberinya ketakutan luar biasa tadi malam. Memikirkannya saja membuat punggung Black Tiger berkeringat dingin. Tempat perlindungan telah hancur, dan sebagian besar pemain kompi kapten yang tersisa masih menyerang para zombie ini dengan busur dan anak panah. Meskipun efeknya sangat terbatas, harimau hitam berjalan mendekati Hunter yang kecewa. "Hunter, apakah kamu menyinggung seseorang akhir-akhir ini?" Jantung Hunter berdebar kencang. Dia berbalik seperti seekor kucing yang ekornya sudah ditebak, dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu?" "Maksudmu, apakah kamu tahu ada penjara di dekat sini?" Pupil mata Hunter mengecil, antara marah dan bersalah, bahkan ada sedikit rasa menyesal. Sebelum Hunter sempat menjawab, Black Tiger sudah mendapat jawaban pasti dari ekspresinya. Black Tiger menjalankan rutinitas kelompok tentara bayaran itu tanpa ekspresi. "Maaf, kekuatan gerombolan zombie anggur itu di luar dugaan kami. Anda tidak menyatakannya terlebih dahulu dalam misi, jadi tim kami tidak dapat menyelesaikan misi ini. Nanti ada yang menghubungi perusahaan Anda untuk mengembalikan uangnya. Sesuai kesepakatan, kami akan mengungsi sekarang." "Hei, kalian, apa kalian akan pergi begitu saja? Apa kalian tahu seberapa besar kerusakan yang telah kalian timbulkan pada kami karena gagal menjalankan misi ini?" Hunter menunjuk dengan marah ke arah kelompok tentara bayaran Blackton yang dengan cepat mundur dan melarikan diri. "Aku akan mengadu ke kelompok tentara bayaranmu. Masalah ini tidak akan berakhir semudah itu." Mira meletakkan tangannya di bahu Hunter. "Tidak ada gunanya. Berhenti bicara. Bahkan jika kita menarik mereka kembali, sudah terlambat. Mari kita laporkan ini ke perusahaan, mundur dan tinggalkan hutan. Aku tidak butuhmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan." Hunter menggertakkan giginya. Petunjuk, zombie sedang merobohkan tembok bata. Petunjuk, zombie sedang merobohkan tembok bata. Petunjuk, zombie sedang merobohkan tembok bata. Hilang semua. Tidak ada lagi perjuangan. Log permainan tidak menampilkan kerusakan zombie lagi. Untuk sementara waktu, Fang Heng tampak membosankan. Membosankan. Fang Heng berbisik dan membalik atribut karakter. Setelah pertarungan yang keras, kemampuan menangkis dan menghindarnya telah ditingkatkan ke level 10. Dia masih sedikit kurang dari level 13 yang diharapkan. Lupakan saja, mari kita lanjutkan pembongkarannya. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali. Di ruang konferensi tempur penjara yang baru direnovasi. Ke-13 anggota, termasuk Fang Heng, berkumpul di sini. Sejak mereka meninggalkan Phoenix Sound Gaming Company, Jimmy, Liu Lin, dan Fang Heng telah menandatangani perjanjian. Mereka akan memberi Fang Heng 100.000 yuan per bulan sebagai uang sewa untuk tinggal di penjara. Fang Heng akan memberikan perlindungan dan makanan penuh. Liao Bufan memilih bekerja di game demi gajinya. Fang Heng akan membayarnya 30.000 yuan per bulan. Studio merekrut 6 orang lagi selain Liu Yi dan 5 pendatang baru lainnya. Mereka semua adalah mahasiswa yang menurut Pei Anan benar-benar dapat diandalkan setelah disaring. Pada saat ini, radio bertahan hidup pribadi ditempatkan di depan setiap pemain. Radio bertahan hidup dihubungkan ke penguat daya di bagian tengah. Penguat tersebut memungkinkan radio bertahan hidup untuk menerima dan mengirim komunikasi dalam jarak yang lebih jauh. Fang Heng melihat sekelilingnya, pandangannya menyapu wajah-wajah gembira di depan meja. Rencana memancing tahap 2, mulai. Liao Bufan mengangkat tangannya dengan penuh semangat. "Bos, aku akan melakukannya. Kali ini, aku akan memulainya terlebih dahulu." "Baiklah, mari kita mulai." Liao Bufan mengetikkan kalimat ke radio bertahan hidup. Beberapa detik kemudian, semua pemain melihat pesan di radio bertahan hidup. "Liao Bufan, serangan zombie. Apa yang harus kita lakukan? Tempat perlindunganku telah diserang. Mengapa ada begitu banyak zombie yang menyerang markasku? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana?" Setelah mengirim pesan, Liao Bufan memandang semua orang. Semua orang terdiam. "Saudara Fan," Liu Yi dengan hati-hati mengubah kata-katanya, "bukankah aktingmu agak berlebihan?"
Dilebih-lebihkan. Menurutku tidak. Liao Bufan menyentuh pipinya dengan canggung. Kalau begitu, kamu yang melakukannya. Liu Yi menggosok tangannya dan segera mengirim pesan. Liu Yi, ada sekelompok zombie yang mengepung pintu masuk markasku. Apa yang harus kita lakukan? Ini mendesak. Tolong bantu. Tolong sebarkan ini. Bagaimana? Semua orang terdiam lagi. Mari kita coba. Fang Heng terbatuk pelan. Tidak peduli canggung atau tidak, dia berdiri tegak. Jika kamu tidak lari sekarang, jangan salahkan aku. Bab 140, Ekspansi. Rumah penuh. Yan Lei, kalian juga diserang. Sial, apa yang terjadi? Markasku diserang gelombang zombie pagi ini. Liu Yi, ya Tuhan. Yang di atas, aku juga. Kenapa tiba-tiba ada zombie seperti ini? Ouyang Fei, aku tidak bisa hidup lagi. Zombie yang kutemui setiap hari sudah cukup menggangguku. Untuk apa hidup? Aku sudah pindah. Semuanya, cepatlah pindah. Sementara kita pindah, kita masih bisa pergi ke penjara untuk mengambil beberapa bahan. Li Chao, bulan darah belum tiba, dan ini sudah terjadi. Bagaimana aku bisa hidup? Tidak mudah bertahan hidup di hutan. Sun Rongyue, akhir-akhir ini, banyak sekali zombie yang muncul di hutan. Apakah kamu memperhatikannya? Ada semakin banyak zombie di sekitar sini. Ide yang tidak dikenal muncul di obrolan grup. Sun Feihu, apakah mereka zombie tanaman merambat? Apakah kalian semua juga diserang? Semua orang di ruang konferensi sangat gembira. Mereka saling memandang. Mereka telah memakan umpannya. Liu Yi segera membandingkan daftar itu dan berkata, ketemu. Itu salah satu rumah tangga di distrik utara. Liao Bufan, aku tidak tahan lagi. Aku akan pindah besok. Sial, sulit sekali untuk tetap tinggal di hutan. Semua temanku bersenang-senang di luar. Tidak ada gunanya bagiku menderita di sini. Fang Heng memperhatikan kemampuan akting para pemain dan mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam 2 hari ini, Fang Heng telah melakukan pencarian awal di seluruh kawasan hutan. Kawasan hutannya terlalu besar. Fang Heng langsung membeli sepeda motor dan sepeda dari Vettel. Ia meminta anggota studio kerja memasuki area hutan dan menghabiskan poin bertahan hidup untuk melakukan pencarian jarak untuk melihat apakah ada tempat berlindung bagi pemain. Begitu mereka menemukan tempat penampungan pemain, mereka akan segera mendaftar dan mencoba menghubungi mereka untuk menanyakan apakah mereka bersedia pindah. Itu di luar dugaan Fang Heng. Ada lebih dari 80 tempat perlindungan pemain di seluruh area hutan. Pada akhirnya, masih ada lebih dari 20 rumah tangga paku yang tidak mau pindah. Kabar baiknya adalah semuanya adalah bangunan berukuran kecil dan menengah, dan tidak ada serikat pemain berskala besar di antara mereka. Sebagian besar bangunan terletak jauh dari penjara, jadi akan terlalu merepotkan bagi para zombie untuk menghancurkannya satu persatu. Akan lebih baik jika mereka dapat berupaya membujuk mereka untuk pergi. Fang Heng akan menyebarkan berita bahwa ada zombie mutasi tingkat 2 di hutan. Ini akan mencegah pemain berlari ke dalam hutan. Han Song, apa yang kau takutkan? Bunuh saja zombie-zombie itu. Aku menghabiskan banyak waktu untuk membangun tempat berlindung. Melarikan diri hanya karena 1 atau 2 zombie. Yan Lei, kakak, jangan katakan itu. Kamu bisa hidup dengan baik. Siapa yang mau bertarung sampai mati? Lebih baik bergerak secepatnya. Zombie-zombie ini berbeda. Han Song, omong kosong. Minta mereka untuk menemukanku jika mereka mampu. Aku akan tinggal di sini. Apa kau ingin aku memberitahu mereka koordinatnya? Su Qian Xiao, bos, kamu hebat. Menurutku itu juga aneh. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak ide yang tidak dikenal? Menurutku semuanya palsu, kan? Dari mana datangnya serangan zombie itu? Bos, itu dia, anak itu yang berteriak kemarin. Kejadian itu terulang lagi. Dia tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati. Fang Heng mendesah dalam hatinya. Ini yang kamu minta. Fang Heng bergumam. Untuk membuat orang-orang ini berinisiatif pergi, tidak cukup hanya berbohong kepada mereka, tetapi juga mengintimidasi mereka dengan zombie. Kemarin, dia bertemu dengan beberapa pemain yang berbicara omong kosong. Fang Heng telah mengirim 3 kelompok zombie ke rumah-rumah paku terdekat untuk menunggu perintah. Dia memerintahkan para zombie untuk menyerang tempat perlindungan dari jauh. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah mulai menyerang tempat perlindungan pemain.
Petunjuk, zombie Anda telah menyebabkan kerusakan pada tempat perlindungan. Log permainan mulai membanjiri lagi. 10 menit kemudian. 3 notifikasi muncul di radio bertahan hidup. Petunjuk, seorang pemain di daerah Anda telah meninggal. Petunjuk, seorang pemain di daerah Anda telah meninggal. Petunjuk, seorang pemain di daerah Anda telah meninggal. 3 orang meninggal. Yan Lei, Han Song, itu tidak mungkin kamu, kan? Kalau kamu masih hidup, katakan saja. Radio bertahan hidup itu senyap. Yan Lei, mau pindah atau tidak, aku akan pindah besok. Aku tidak bisa tinggal di tempat terkutuk ini sehari pun. Su Qianxiao, teman-teman, saya membuat kesalahan. Tempat perlindungan saya hampir dirobohkan. Zhang Yu, tempat ini tidak dapat menampung lebih banyak orang. Semua kerja kerasku beberapa hari terakhir ini sia-sia. Fang Heng menepuk bahu Yan Lei. Bagus sekali. Teruskan kerja bagusmu. Aku akan melakukan beberapa misi dalam 2 hari ke depan. Aku akan mengandalkan kalian untuk membujuk pemain lain agar pergi. Teruskan publisitasmu. Tidak masalah, bos. Yan Lei dan para pemain baru mengangguk satu demi satu dan terus bekerja keras. Setelah periode kontak ini, meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, para pemain baru telah menduga bahwa Fang Heng mungkin memiliki kemampuan untuk mengendalikan kerumunan zombie. Sebelum para pemain memasuki studio kerja untuk menandatangani kontrak, mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, sehingga mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang bakat Fang Heng. Setelah meninggalkan lantai 2, Fang Heng kembali ke tempat perlindungan bawah tanah lagi. Tempat perlindungan bawah tanah yang awalnya kosong kini dipenuhi material. Bongkahan besi, batang kayu, tambang batu bara, dan bahkan tambang tembaga yang baru saja dikembangkan kemarin. Dalam 2 hari terakhir, Fang Heng telah menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian bolak-balik ke tambang untuk mengangkut biji. Setiap kali dia kembali dengan tumpukan biji, dia akan membiarkan para zombie membawanya, dan tanpa berpikir panjang, mereka akan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah sekarang agak berantakan dan penuh sesak. Fang Heng memeriksa sumber daya cadangan. Dia akhirnya mengumpulkan kondisi untuk perluasan pertama tempat perlindungan. Sudah waktunya untuk berekspansi. Fang Heng mengeluarkan cetak biru sistem tersebut. Setelah beberapa operasi, ia merekonstruksi peta baru area ruang bawah tanah. Sama seperti sebelumnya, Fang Heng tidak berencana untuk tinggal di tempat penampungan. Dia membagi gudang besar menjadi 12 jenis berbeda, besar dan kecil. Gudang-gudang ini cukup untuk menyimpan sejumlah besar sumber daya sebagai cadangan strategis. Selesai. Petunjuk, memindai cetak biru tempat berlindung yang disesuaikan pemain. Untuk tempat berlindung yang dibangun pemain, perluasan tempat berlindung normal terbatas. Tempat perlindungan kecil dapat diperluas hingga 3 kali lipat, tempat perlindungan berukuran sedang dapat diperluas hingga 5 kali lipat, tempat perlindungan besar dapat diperluas hingga 10 kali lipat, tempat perlindungan berukuran raksasa dapat diperluas hingga 20 kali lipat, dan tempat perlindungan berukuran super dapat diperluas hingga 50 kali lipat. Selain itu, bergantung pada ukuran tempat berlindung, jumlah perluasan maksimum setiap waktu akan berbeda. Idealnya, jika jumlah ekspansi maksimum setiap kali tercapai. Beberapa pemain yang bosan telah menghitung di forum bahwa cakupannya paling banyak hanya dapat mencakup satu kota berukuran sedang. Data tersebut tidak berarti, pada tahap akhir permainan, lebih banyak sumber daya dibutuhkan untuk berkembang. Tempat penampungan tipe kota hanya ada dalam teori. Tempat perlindungan berukuran super terbesar milik federasi hanya diperluas 8 kali. Untuk perluasan pertama, Fang Heng memilih untuk memperluas hingga kapasitas penuh. Dia telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya sehingga dia bisa memperluas tempat perlindungannya hingga kapasitas maksimum. Petunjuk, pemain telah memilih untuk memperluas pada skala khusus. Template tempat berlindung pemain saat ini sangat besar. Petunjuk, lihat cetak biru pemain, disesuaikan. Perluasan saat ini memerlukan papan kayu asterisk 69.800, rangka kayu asterisk 76.512, paku asterisk 13.891, bongkahan besi asterisk 700, batu-batu kecil asterisk 26.671, kayu bakar asterisk 87.111. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan perluasan pertama tempat perlindungan Anda.
Sistem telah menentukan bahwa tempat perlindungan Anda dapat menampung hingga 50 pemain. Jika Anda melebihi kapasitas, tempat perlindungan Anda akan lebih rentan terhadap serangan zombie di malam hari. Petunjuk, tempat perlindungan Anda telah menyelesaikan satu perluasan dan peringkatnya saat ini telah dinaikkan menjadi 27. Petunjuk, daya tahan tempat perlindungan Anda telah ditingkatkan sebesar 150%. Petunjuk, radio bertahan hidup Anda telah ditingkatkan, daya tarik tempat perlindungan Anda bagi penyintas luar telah meningkat. Deskripsi, kini Anda dapat memperoleh lebih banyak penyintas per minggu. Level penyintas tertinggi yang dapat Anda peroleh secara acak adalah C. Petunjuk, tempat perlindungan Anda dapat diperkuat dengan tier 1, batu. Deskripsi, Anda dapat menggunakan batu untuk memperkuat tempat berlindung Anda, memberinya daya tahan ekstra. Selanjutnya bab 141, daya tarik.